Dari pengalaman kami ya untuk program-program youth itu sebetulnya hambatan dari faktor orang tua itu tidak terlalu besar kalau kita ngomongin youth secara keseluruhan. Tapi kalau kita bicara woman youth, nah itu akan berbeda lagi. Karena woman youth itu sebetulnya kan kita ngomongin youth, terus kita ngomongin gender, kita ngomongin perempuan gitu ya. Apalagi perempuan, pemuda perempuan, mereka dengan keterbatasan dan juga tuntutan dari masyarakat sekitarnya gitu ya. Itu mungkin yang membuat mereka memiliki peluang yang lebih terbatas. Jadi mereka harus doing the extra miles untuk bisa mencapai apa yang pemuda laki-laki itu bisa raih tanpa effort yang berlebihan gitu kan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pemuda perempuan, nah, di situ saya rasa ada tantangan khusus yang memang perlu ada treatment atau intervensi yang didesain secara khusus untuk bisa membuka peluang yang sama supaya pemuda-pemuda perempuan ini bisa berkontribusi. Kita sebut sekarang tuh youth empower youth. Karena mereka akan lebih didengar ketimbang saya kalau misalnya saya ngomong, ayo dong, misalnya Mas Randa tuh salah satu youth focal point kami di sini, Mas Randa begini dong, begitu, mungkin agak susah. Kayaknya kayak dinasihati orang tua ya kan, jadi kayak dituntut didemand gitu. Tapi kalau yang ngomong mungkin dari teman-teman yang sebayanya itu kan beda. Oh iya ya, dia bisa kayak gini. Kemudian dia merasakan masalah atau situasi yang sama. Gitu ya. Kalau orang tua kan udah beda, kita udah melihatnya udah perspektifnya udah zoom in dan zoom out gitu, dan kita biasanya udah terlalu detail zoom in. Tapi kalau misalnya kalau sama-sama pemuda mereka kan tahu gitu, oh nanti kalau misalnya begini kita begini aja gitu kan. Jadi saya rasa youth empower youth itu sesuatu yang penting dan perlu dilakukan, dan memang memiliki champion di setiap komunitas itu juga penting karena mereka menjadi penggerak gitu tadi, enabler gitu ya, dan mereka pasti akan lebih aktif mengadvokasi misalnya seperti itu. Nah, youth empower youth untuk perempuan ini juga penting karena mereka akan sharing tuh bagaimana nanti tips and triknya gitu ya ketika dia harus berinovasi atau dia harus mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sebuah program gitu. Karena betul Bu, kalau misalnya youth itu akan biasanya lebih mendengarkan sesama temennya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya itu program terkait mental health sebetulnya gitu. Kita melihat memang banyak masalah mental health saat ini yang di raise ya sama para pemuda, sehingga kita memang trainer betul, kita melatih para pemuda itu untuk bisa kemudian mendengarkan masalah teman-teman di sekitarnya gitu. Jadi kita trainer itu namanya program olah rasa. Kita juga punya program bersama dengan BKKBN gitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai tadi keluarga, karena ada irisan antara pemuda dan remaja di Indonesia. Pemuda itu 16 sampai 30, remaja kalau nggak salah start dari 15 sampai 20 sekian. Makanya kita banyak kolaborasi dengan BKKBN juga untuk program-program yang kaitannya sama remaja dan keluarga. Salah satunya tadi mungkin udah disebutkan juga, kita punya program mengenai keluarga muda yang menginspirasi gitu. Itu salah satu program kolaborasi kita dengan BKKBN juga gitu. Dan juga persiapan ya, saat itu ada kalau nggak salah 4 kementerian, Kementerian Agama, BKKBN, Kementerian Kesehatan, satu lagi itu Kementerian Pendidikan kalau nggak salah, yang bicara mengenai persiapan calon pengantin. Jadi bagaimana kita mau membuat peradaban yang baik di Indonesia itu dengan caranya adalah mengintervensi sebetulnya. Kalau bisa ya intervensi, kadang banyak orang nggak suka sih kata-kata, tapi kita mengintervensi dari level calon pengantinnya dulu, dari calon orang tuanya dulu. Gitu. Jadi itu ada beberapa program yang memang menyasar ke sana yang sudah kita lakukan.